Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fariza Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama ada teori-teori pembelajaran. Teori belajar behavioristik merupakan itu biasanya diutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama ada mengadakan penilaian dengan poin, memperbanyak latihan soal, dan memberikan hadiah atau reward. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Apa sih teori ini? Teori ini lebih menekankan pada respons atau perilaku. Teori belajar kognitif berupaya memahami bagaimana informasi diterima, diolah dan digunakan oleh otak untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Selanjutnya itu ada penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Yang kedua penugasan proyek dan tugas kreatif. Yang ketiga memberikan tantangan. Dan yang keempat pembelajaran kolaboratif. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Penerapan dalam pembelajaran, pelajaran didorong menjadi subjek yang aktif mengelola informasi yang diperoleh. Proses belajar berlangsung berkelanjutan dan terus membangun ilmu dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Pelajaran melakukan refleksi dari berbagai pengetahuan yang telah ia dapatkan. Bersama guru, pelajar ikut berpartisipasi mengembangkan proses pembelajaran untuk mencapai level tertentu. Teori humanistik sesuai dengan namanya. Teori humanistik adalah sebuah teori untuk pendekatan belajar yang lebih humanis atau manusiawi, bukan semata-mata karena teori lain tidak manusiawi, melainkan untuk memberikan sebuah proses pengalaman belajar yang relevan dengan murid yang bersangkutan. Penerapan dalam pembelajaran yang pertama penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami ciri dan karakter murid yang akan diajarkan supaya dapat menyesuaikan keinginan murid. Yang kedua, dapat mendorong murid untuk semakin meningkatkan kreativitas dan supaya lebih peka terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Yang ketiga, dapat mendorong murid untuk sering melakukan penerapan yang serupa bahkan di luar proses pembelajaran. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi berkala selama proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sih evaluasi pembelajaran bisa ditegakkan secara efektif dan efisien? Yang pertama, perencanaan evaluasi. Itu ditunjukkan terhadap tujuan. Yang kedua, pilih metode. Yang selanjutnya ada pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, dapat membuat instrumen evaluasi, laksanakan evaluasi, dan kumpulkan data-data. Selanjutnya, kita berpindah kepada karakteristik evaluasi pembelajaran. Ada apa sih di karakteristik evaluasi pembelajaran? Karakteristik instrumen evaluasi yang baik yang pertama itu valid, reliable, relevan, representatif, praktif, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Selanjutnya bisa dilihat ini
Teori belajar behavioristik mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan responsif. Yang pertama, ingat, ini adalah level paling mendasar dari taksonomi Bloom yang awalnya disebut pengetahuan. Yang kedua, memahami. Pada level ini, peserta didik melangkah lebih jauh, mulai memahami dan mensintesis informasi melalui interpretasi, klasifikasi, inferensi, dan atau penjelasan. Yang ketiga, terapkan. Sebelumnya disebut aplikasi, level ini melibatkan penerapan informasi yang dipelajari ke tahap selanjutnya dan penerapan pada situasi kerja nyata. Selanjutnya, yang keempat ada analisis. Pada level keempat ini, peserta didik menguraikan materi sepotong demi sepotong, memeriksa bagaimana setiap bagian berhubungan dengan bagian lainnya, dan mengucapnya. Yang kelima ada evaluasi. Pada level ini, peserta didik dapat menilai dan mengevaluasi nilai informasi melalui kritik atau penyelidikannya. Dan yang keenam ada membuat. Tingkat terakhir taksonomi Bloom adalah kreasi atau membuat. Awalnya disebut evaluasi. Ini adalah tingkat di mana peserta didik dapat mensintesiskan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan konsep dan ide mereka sendiri. Cara menerapkan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, mengembangkan pertanyaan yang tepat, mengembangkan aktivitas pembelajaran, menggunakan teknologi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Adapun salah satu metode evaluasi yang bisa diterapkan atau sering digunakan ialah sebuah tes. Sebuah tes juga dibagi beberapa macam, ada tes tulis, tes lisan, dan tes sumatif. Pendekatan utama dalam evaluasi pembelajaran ada pendekatan kuantitatif, kualitatif, formatif, sumatif, afektif, dan diagnostik. Manfaat utama dari evaluasi pembelajaran adalah meningkatkan kualitas suatu pembelajaran, dan evaluasi membuat menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Manfaat dari evaluasi pembelajaran bagi siswa mengetahui tingkat pemahaman dan kemajuan belajar, mendapatkan umpan balik untuk perbaikan, meningkatkan motivasi belajarnya. Manfaat bagi para pelajar: mengukur efektivitas metode pengajaran, mengidentifikasi kelemahan siswa untuk bimbingan lebih lanjut, meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Tes dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan tertentu. Macam-macam tes dapat, yang pertama ada tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Pengukuran dan evaluasi pembelajaran adalah proses kuantifikasi atau pemberian angka terhadap atribut atau karakteristik tertentu dari peserta didik, proses pembelajaran atau hasil belajar. Jenis-jenis pengukuran: yang pertama ada pengukuran berbasis kinerja, berbasis observasi, berbasis portofolio, dan berbasis tes. Macam-macam pengukuran dan evaluasi pembelajaran ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penilaian dalam evaluasi pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan atau penentuan nilai berdasarkan informasi atau data yang telah dikumpulkan melalui pengukuran. Jenis penilaian evaluasi pembelajaran ada penilaian formatif, sumatif, diagnostik, dan penilaian penempatan. Macam-macam penilaian ada penilaian autentik, penilaian tradisional, penilaian portofolio, dan penilaian berbasis proyek. Evaluasi dalam pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi atau data mengenai efektivitas efisien suatu program. Jenis evaluasi dalam pembelajaran ada evaluasi input, proses, output, atau outcome. Macam-macam evaluasi dalam pembelajaran ada evaluasi normatif, sumatif, diagnostik, penempatan, program, diri, berbasis kriteria, berbasis norma. Selanjutnya ada instrumen evaluasi
tes subjektif, dan tes tindakan. Tes objektif yang dimana keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia. Disebut tes objektif karena penilaian objektif, siapapun yang mengoleksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama. Contoh-contoh tesnya, tes benar atau salah, tes pilihan ganda, tes mencocokkan, dan tes mengisi kalimat yang belum lengkap. Subjektif adalah jenis tes yang menuntut jawaban berupa uraian panjang, biasanya dalam bentuk esai. Tes ini mengukur kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemahaman mendalam dalam penilaian. Contoh-contoh tesnya itu ada tes uraian bebas, uraian terbatas, uraian objektif, dan tes uraian non-objektif. Tes tindakan adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilan dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Selanjutnya ada instrumentasi evaluasi bentuk non-tes. Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengubah data dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk skala, kuesioner, daftar cocok, wawancara, dan pengamatan. Jenis-jenis instrumennya itu ada skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Manfaat instrumen evaluasi bentuk non-tes membantu guru memahami peserta didik, mengumpulkan data yang lebih akurat tentang peserta didik, memberikan bimbingan yang tepat, dan mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Fungsinya itu memberikan gambaran holistik, mendukung pembelajaran individualisasi, motivasi siswa, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya itu ada penilaian berbasis kelas. PBK, penilaian berbasis kelas merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Tujuannya itu untuk penelusuran, pengecekan, penilaian, dan penyimpulan. Guru sendiri menetapkan berbagai metode dan media alat sumber belajar dan sejenisnya untuk mencapai kompetensi pada proses pembelajaran. Fungsi bagi siswa antaranya mengaktualisasikan dengan cara mengembangkan dan mengubah tingkah laku menjadi lebih baik lagi. Itu mengetahui kemampuan dan kekurangan siswa, memantau kemajuan mendiagnosis kemampuan belajar siswa, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas atau yang lainnya. Keunggulannya itu diantaranya pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non-formal, pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara agar kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap dan lain-lain. Prinsipnya itu berorientasi dan kompetisi, mendidik, valid, objektif, terbuka, dan berkesinambungan. Macam-macam topiknya, yang pertama ada penugasan, yang hasil kerja, tes tulis, portofolio, penilaian diri, dan unjuk kerja atau performance. Bentuk penilaiannya dapat berupa kuis, pertanyaan list yang dikelas, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, tugas ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengukuran yang berfokus pada kemampuan intelektual atau pengetahuan peserta didik. Dalam ranah ini, pengukuran melibatkan proses mental seperti mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Contohnya itu ada tes tertulis, ada kuis, ujian lisan, dan tugas proyek. Pengukuran yang berkaitan dengan aspek emosi, perasaan, sikap, nilai, minat, motivasi, karakteristik pribadi peserta didik, karena ini lebih sulit diukur secara objektif dibandingkan non-kognitif. Contoh pengukuran itu ada skala sikap, kuesioner minat, lembar observasi, penilaian diri, dan wawancara. Selanjutnya itu ada contoh pengukuran gambaran apa psikomotor, tes praktik, praktik laboratorium, praktik memainkan alat musik, praktik menjahit, observasi keterampilan presentasi, dan penilaian produk. Tingkat-tingkatnya itu ada pengamatan, yang kedua ada persiapan, yang ketiga ada respon, yang keempat ada keterampilan terbiasa, dan yang kelima ada keterampilan kreatif. Selanjutnya itu ada analisis instrumen penilaian. Ini merupakan pengertian dari analisis instrumen penilaian, yaitu suatu proses evaluasi terhadap alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa tes atau non-tes. Tujuannya itu dapat mengevaluasi kualitas instrumen penilaian, mengetahui penjelasan dari analisis, dan untuk mengetahui penjelasan dari analisis instrumen penilaian secara empiris. Selanjutnya itu ada penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan seseorang.
prinsip penilaian berbasis portofolio yang pertama percaya, rahasia, milik bersama, kepuasan, dan kesesuaian. Tujuannya itu, yang pertama dapat menghargai perkembangan yang dialami seseorang, mendokumentasi proses pembelajaran yang berlangsung, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimen. Fungsi itu portofolio sebagai sumber informasi, sebagai alat penilaian efektif, dan membangun percaya diri seseorang. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama portofolio produk atau tampilan dan dokumen, dan yang kedua ada portofolio proses. Tahap-tahap penilaian yang pertama ada mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio, pengorganisasian portofolio, isi materi umum yang akan dinilai, menggunakan portofolio dan praktik dan lain-lain. Kelebihannya itu bisa penilaian diri, penilaian yang fleksibel, tanggung jawab bersama, membantu mengeksplorasi kreativitas dan lain-lain.